Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai sistem partikel. Namun sebelumnya, coba amati video animasi berikut ini. Setiap partikel dalam suatu benda tegar memiliki berat. Kita asumsikan buku ini homogen. Dengan anggapan buku merupakan benda homogen, benda terdiri dari partikel-partikel yang homogen. Setiap partikel mengalami gaya gravitasi berarah ke bawah. Berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi semua partikel tersebut. Resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal yang disebut titik berat. Kita juga dapat menyatakan titik berat sebagai suatu titik di mana resultan gaya-gaya gravitasi terkonsentrasi pada titik ini. Tumpulah benda tegar pada titik beratnya, maka benda dalam kondisi keseimbangan statis dan tidak akan jatuh. Menyusun benda agar seimbang itu gampang. Caranya adalah dengan menopangnya pada titik beratnya. Titik berat untuk benda simetris dan homogen pasti di tengahnya. Ups! Penggaris kalau ditopang di tengah akan seimbang. Titik berat benda yang beraturan pada umumnya terletak di tengah. Betul kan? Di tengah. Pulau Papua? Kalau benda yang tidak simetris, titik beratnya di mana ya? Aku tahu. Begini. Pilih sembarang titik. Gantungkan benang yang telah diberi beban melalui titik tersebut. Buatlah garis sepanjang kedudukan benang. Kemudian, pilih titik sembarang yang lain. Gantungkan benang dan tandai sepanjang kedudukan benang. Garis-garis tersebut akan berpotongan pada suatu titik. Titik tersebut adalah titik beratnya. Coba uji dengan membuat garis lain. Garis tersebut juga akan membentuk titik potong yang sama. Nah, disinilah letak titik beratnya. Jika ditumpu pada titik tersebut, ops! Nah, seimbang kan? Wah, aku pintar ya! Lalu, letak titik berat Pulau Papua tepatnya di kota mana? Coba saja praktekkan sendiri. Baik, akan Bapak lanjutkan ya. Sebelumnya, izinkan Bapak mengenalkan diri ya. Nama Bapak Aditya Putra Sanjaya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai sistem partikel ya, diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, adapun nanti kajian kita itu yang pertama adalah sistem partikel pusat massa, kemudian kekekalan momentum linear, kemudian kekekalan momentum sudut, dan kekekalan energi. Langsung saja ya kita masuk ke sistem partikel untuk pusat massa. Misalnya, suatu sistem partikel itu terdiri dari sejumlah partikel yang kita anggap sebagai satu bagian, ya, satu kesatuan partikel dengan massa total, ya, dan terletak pada sebuah titik yang disebut dengan pusat massa. Ya, seperti gambar yang sudah disajikan, itu terdapat 3 partikel, ya, partikel pertama, kedua, dan ketiga, di mana ketiga partikel ini terletak pada garis lurus, ya, itu kita bisa anggap sebagai satu kesatuan, ya, sebagai satu kesatuan atau sebuah partikel bermassa total, bisa kita anggap seperti itu. Nanti massa ketiga partikel ini, ya, itu
secara berturut-turut itu M1, M2, dan M3. Dan jaraknya dari titik kesetimbangan X1 untuk jarak partikel pertama dari titik kesetimbangan, X2 untuk jarak partikel dari titik kesetimbangan, dan X3 untuk jarak partikel dari titik kesetimbangan, ya. Sehingga pusat massa sistem tersebut ya bisa kita hitung menggunakan persamaan XPM, ya, karena mereka terletak dalam satu garis lurus, maka kita hanya mencari untuk koordinat X saja. Jadi XPM itu sama dengan sigma MI dikali XI per sigma MI. Ya, sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah M3 dikali X3 per M1 ditambah M2 ditambah M3. Ya, atau sama juga dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah M3 dikali X3 per massa totalnya. Di situ Bapak buat dengan simbol M besar. Ya, kemudian bagaimana jika partikelnya terletak dalam suatu bidang? Artinya dia terletak dalam sumbu X dan sumbu Y, ya. Maka yang pertama kali kita lakukan itu adalah tentukan dulu partikel tersebut dalam bidang. Artinya kita harus gambarkan dulu ya koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y. Misalnya pada layar sudah Bapak sajikan ada 3 partikel ya. Yang pertama, partikel pertama, kemudian partikel kedua, dan partikel ketiga. Mereka terletak dalam suatu bidang ya, sehingga bisa kita lukiskan sumbu-sumbu yang mengarah horizontal atau sumbu X dan sumbu-sumbu yang mengarah vertikal atau sumbu Y ya. Kita bisa menentukan pusat massanya ya, karena ini terletak di bidang, maka bisa kita tentukan pusat massanya untuk koordinat untuk secara mendatar atau horizontal yaitu XPM, dan untuk pusat massa pada sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya ya. Maka untuk pusat massa yang terletak pada sumbu X ya, XPM itu sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah M3 dikali X3 per M1 ditambah M2 ditambah M3 ya. Massa pertama itu 2 kg. Jaraknya dari titik kesetimbangan 0. Maka 2 dikali 0. Kemudian ditambah M2 4, jaraknya 0, kemudian M3 6, jaraknya 4 ya dari titik kesetimbangan per massa total mereka 2 ditambah 4 ditambah 6. Maka nanti hasilnya untuk pusat massa pada sumbu X itu 2 meter. Sebaliknya untuk sumbu Y itu persamaannya M1 dikali Y1 ditambah M2 dikali Y2 ditambah M3 dikali Y3 per M1 ditambah M2 ditambah M3 ya. Masukkan saja massa partikel pertama berapa, itu 2 kilo dikali jaraknya dari titik kesetimbangan 0, kemudian massa partikel kedua 4 dan jarak 3 meter, kemudian massa partikel ketiga 6, jaraknya 0 ya, karena dia terletak di bidang datar ya. Kemudian dibagi massa totalnya 2, 4, dan 6 ya, 2 ditambah 4 ditambah 6. Jadi untuk pusat massa pada sumbu Y itu adalah 1 meter ya. Kemudian selanjutnya kita dapat meninjau komponen dari kalau sebelumnya sudah pada bidang, maka ini pada ruang ya. Kalau pada ruang berarti ada 3 sumbu nanti anak-anak. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Persamaan untuk menentukan pusat massa pada ruang itu bisa coba diperhatikan pada layar yang Bapak sajikan ya. Itu bisa dituliskan dengan XCM, YCM, ZCM sama dengan sigma MI kali XI per massa total, sigma MI kali YI per massa total,
koma, sigma MI kali ZI per massa total, ya. Untuk itu, Bapak sajikan juga ada terdiri dari 4 partikel, ya, yang terletak dalam ruang, ya. Artinya bisa diuraikan dalam sumbu X, Y, dan Z, ya. Misalnya, coba perhatikan tampilan slide yang Bapak sajikan di layar, ya. Misalnya di situ ada 3 buah partikel, ya, 3 buah partikel yang terletak dalam suatu bidang, ya. Nanti kita tarik garis pada sumbu X dan tarik garis pada sumbu Y supaya nanti kita bisa tahu jaraknya dari sumbu itu berapa, ya, posisinya berapa. Maka bisa kita cari pusat massanya untuk sumbu X itu sama dengan MI kali XI per massa total, ya. Masukkan massa partikel pertama M dikali 0 ditambah massa partikel kedua 2M dikali 12, massa partikel ketiga M dikali jaraknya 24 per massa totalnya 4 meter. Nanti didapatkan pusat massanya terletak di 12 meter. Kemudian untuk pusat massa yang terletak pada sumbu Y sama juga, namun di sini untuk koordinat Y-nya yang kita perhatikan, ya. Sigma MI kali YI per massa total, ya. Masukkan M kali 0 ditambah 2M dikali 12 ditambah M dikali 0 per massa totalnya 4M sama dengan 6, ya. Jadi letak pusat massanya itu 12,6, ya. Berikut juga untuk suatu distribusi padatan kontinu, ya. Artinya pada suatu benda yang bentuknya kurang teratur, ya, maka bisa kita tentukan pusat massanya dengan proses integrasi, ya. RCM, ya, pusat massa itu sama dengan integral RDM per integral DM, ya, atau sama dengan integral RDM per massa total, ya, di mana DM adalah suatu elemen dan atau massa infinitesimal. Kemudian kita dapatkan bahwa pusat massa berada di pusat dari benda, ya. Coba perhatikan di layar, lokasi pusat massa merupakan sifat intrinsik dari benda. Itu tidak tergantung di mana kita memilih titik asal atau koordinat pada saat menghitungnya, ya. Jadi di sini juga Bapak tampilkan, ya, untuk sistem partikel pusat massa yang menentukan pusat massa pada benda berbentuk garis, pada benda yang berbentuk bidang, dan pada benda yang berbentuk ruang atau 3 dimensi, ya. Dapat tuliskan persamaan dari untuk menghitung pusat massa, ya. Coba diperhatikan ya anak-anak, coba diperhatikan dan dipahami, ya. Jika ada yang mau ditanya, tolong ditanyakan langsung, ya. Oke, kemudian kita masuk ke momentum linear, ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bahwa momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan, ya. Momentum itu massa dikali kecepatan. Bisa kita tentukan momentumnya terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z. Bisa anak-anak, ya. Caranya hampir sama juga, tetapi kita tinjau yang benda yang bergerak terhadap masing-masing sumbu. Misalnya momentum linear untuk sumbu X, maka Px sama dengan M dikali Vx, ya, kecepatan pada sumbu X. Kemudian momentum linear pada sumbu Y sama dengan M dikali Vy, kecepatan pada sumbu Y. Kemudian momentum pada sumbu Z, maka M dikali Vz, ya, kecepatan pada sumbu Z, ya. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka bahwa F sama dengan dP per dt, ya. F itu sama dengan perubahan momentum tiap satuan waktu atau laju perubahan momentum tiap satuan waktu. Di sini Bapak ada buat pertanyaan, bagaimanakah momentum benda yang terisolasi, yaitu tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut? Apakah tidak ada gaya yang bekerja pada benda yang terisolasi? Iya. Nah, nanti jawabannya,
Ya, tolong dikaji lagi ya anak-anak. Nah, di sini Bapak tuliskan bahwa dP itu sama dengan FDT, ya. Perubahan momentum yang sangat kecil itu sama dengan gaya dikali perubahan waktu yang sangat kecil juga. Maka delta P sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal, atau integral waktu awal sampai waktu akhir FDT, ya, di mana integral dari waktu awal sampai waktu akhir dari FDT itu sama dengan impuls, ya. Jadi apa itu impuls? Ya, impuls suatu gaya F sama dengan perubahan momentum, ya. Coba perhatikan grafik impuls berikut, ya. Ada grafik seperti berbentuk parabola itu sama dilukiskan untuk grafik impuls atau sama dengan atau integrasi dari waktu awal sampai waktu akhir dari FDT, ya, atau sama dengan delta P perubahan momentum, ya. Gaya rata-rata, untuk menentukan gaya rata-rata, bersama gaya rata-rata, F sama dengan 1 per dt dikali integrasi T awal sampai T akhir dikali FDT. Ya, kita ketahui bahwa impuls sama dengan delta P, ya impuls sama dengan perubahan momentum sama dengan vektor F dikali delta T. Ya, untuk F yang konstan atau nilai gaya yang konstan, maka impuls sama dengan delta P sama dengan F dikali delta T. Selanjutnya, kekekalan momentum linear, ya. Kalau tadi sudah kita ulik juga mengenai momentum linear, bahwa momentum itu sama dengan massa kali kecepatan, ya coba amati kedua bola berikut ini, ya. Coba amati kedua bola yang Bapak tampilkan di layar. Di situ ada dua bola, yang pertama bola pertama dengan massa M1, dan bola kedua dengan massa M2. Ya, mereka bertumbukan, ya. Di mana bola M1 itu memiliki menghasilkan gaya tumbuk F12, sedangkan bola 2 menghasilkan gaya tumbuk F21. Ya, mereka mengalami perubahan momentum. Kalau bola pertama perubahan momentumnya sebesar P1, itu M1 kali V1. Kalau bola kedua momentumnya disimbolkan P2 atau P2 atau sama dengan M2 dikali V2. Ya, di sini Bapak tuliskan juga bahwa F12, ya, gaya impuls F12 sama dengan dP1 per dt, ya, perubahan momentum pertama per selang waktu. Sedangkan untuk F21 itu adalah perubahan momentum kedua per selang waktu, ya, hampir. Jadi ini juga gaya impuls ini juga berhubungan dengan hukum ketiga Newton yang mengenai pasangan gaya aksi reaksi, ya, di mana di hukum Newton ketiga itu menyatakan bahwa F12 sama dengan min F21, yaitu alasan dari mengapa impuls itu, ya, diberi simbol F12 dan F21. Ya, kemudian kita uraikan lagi, ya, maka dP1 per dt ditambah dP2 per dt sama dengan 0. Atau d per dt buka kurung P ditambah P1 ditambah P2 sama dengan 0. Ya, di mana P adalah P1 ditambah 2 sama dengan konstan. Ya. Nilainya ini pun bisa kita tentukan, ya, bisa kita tentukan momentumnya terhadap sumbu X, berarti Vx, ya, momentum pada sumbu Y, Vy, dan momentum pada sumbu Z atau Pz. Ya, yang perlu anak-anak ingat bahwa momentum partikel di dalam suatu sistem tertutup itu selalu sama, ya, hampir sama juga lah dengan bunyi hukum kekekalan momentum bahwa M1 F1i ditambah M2 F2i sama dengan M1 V1F ditambah M2 dikali V2F, ya, atau juga bisa kita sederhanakan M1 kali V1 kan itu sama dengan
momentum pertama, atau bisa kita tuliskan jadi momentum pertama ditambah momentum kedua sama dengan momentum pertama setelah tumbukan ditambah momentum kedua setelah tumbukan, ya. Oke, yang terakhir kita masuk ke kekekalan energi, ya. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada kedua benda yang bertumbukan, maka benda tersebut mengalami momentum kekal, ya. Persamaannya M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, ya. Dimana kalau kita sederhanakan lagi karena M1-nya kita pindahkan ke ruas kiri, M2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Bisa kita dapatkan persamaan M1 dikali V1 dikurang V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2, ya. Di sini arah kecepatan benda ditentukan oleh tanda plus dan minus, ya. Kalau tanda plus dia ke kanan, tanda minus dia ke kiri, ya. Jika selama proses tumbukan tidak menghasilkan energi panas, ya, kalau terjadi tumbukan lenting tidak menghasilkan energi panas, maka dia sudah memenuhi hukum kekekalan energi, ya, atau Bapak buat situ energi kekal, ya. Di mana kalau kita turunkan dari persamaan momentum linear bahwa setengah dikali M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat ditambah setengah kali M2 dikali V2 aksen kuadrat, ya. Di sini kita faktorkan juga yang variabel M1 ke kiri, variabel M2 ke kanan, maka bisa kita peroleh persamaannya M1 dikali V1 kuadrat dikurang V aksen 1 kuadrat sama dengan M2 V2 aksen kuadrat dikurang V2 kuadrat, ya. Bisa juga kita tuliskan lagi persamaannya M1 dikali V1 dikurang V1 aksen dikali buka tutup kurung dikali V1 ditambah V1 aksen sama dengan M2 buka kurung V2 aksen dikurang V2 tutup kurung dikali V2 aksen ditambah V2 tutup kurung, ya. Mungkin sampai disitulah penjelasan Bapak mengenai sistem partikel. Bapak harap berdasarkan uraian yang tadi sudah Bapak sampaikan, semua anak-anak mengerti konsep mengenai sistem partikel ini, sehingga di kedepannya anak-anak dapat menerapkan konsep-konsep fisika yang sudah dipelajari selama ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang kalian alami sendiri. Demikianlah yang Bapak sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Selamat pagi semua.